Koko nggak mungkin sekuat sekarang kalau nggak ada orang sekitar Koko yang terus support. Koko cuma mau ngomong satu hal, kalau kita bisa, kalau kita sama-sama. Itu sih yang bikin Koko jadi merasa rendah diri dan self-esteem dan confidence Koko menurun. Tapi sampai kapan sih kamu bisa menutup itu dengan make up? Gitu. Hai, aku Denny Homan, and this is my journey with Sai Clinic. Oke, jadi sebelumnya kenalin, nama aku Denny Homan, dan secara garis besar sebenarnya board ini tuh menunjukkan garis besar perjalanan Koko dari kecil sampai sekarang. Dan Koko ini tumbuh sebenarnya dari keluarga yang biasa aja, tapi penuh kehangatan. Kelihatan ya kalau misalnya ini dari papa mama Koko, yang dimana Koko juga belajar di situ tuh ada ketekunan, pengorbanan. Jadi sebenarnya Koko dibesarkan dengan rasa kasih sayang, dan dibilang berkecukupan sih juga sebenarnya enggak, soalnya orang tua Koko tahu mereka juga penuh perjuangan dalam membesarkan 5 anak. Kebetulan Koko anak keempat di keluarga ini, dan ya seperti yang kalian lihat, ekspresi Koko di keluarga juga happy. Jadi sebenarnya kalau dibilang privilege, sebenarnya pasti ada. Itu tergantung gimana cara kita bersyukur terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau dibilang semuanya disediakan, tentu tidak ya. Kebetulan orang tua Koko kan sibuk, dua-duanya kerja. Kakak-kakak Koko juga semuanya ada kehidupan masing-masing, dan jarak umurnya tuh bukan yang berdekatan gitu loh. Jadi semua udah ada kehidupannya sendiri dan kesibukannya masing-masing. Kebetulan Koko juga bisa dibilang sih termasuk anak yang aktif sih pas kecil. Jadi bisa mencari kesibukan, main sendiri. Sebenarnya pas kecil itu mainan Koko juga bukan mainan yang gimana banget. Seperti yang kalian lihat, Koko suka main sama binatang sih sampai sekarang. Koko punya 2 ekor anjing. Dan dari dulu pun Koko suka banget nih sama anjing. Ini anjing pertama Koko. Ya, mainan kecil Koko itu sebenarnya bukan mainan yang sekarang anak bilang mewah sih. Jadi Koko suka main lilin, main gundu kalau misalnya kalian tahu. Main gundu, main lilin. Dan dari kecil memang Koko suka makan sebenarnya gitu. Kebetulan kalau misalnya secara akademis, Koko bukan termasuk yang unggul. Koko dari bisa dulu kayaknya pas zaman SD, SMP tuh satu kelas sekitar 15-20 orang. Koko mungkin peringkat belasan lah. Jadi sebenarnya secara akademis Koko bukan yang unggul, tapi secara kegiatan di luar sekolah Koko termasuk yang aktif. Koko suka kegiatan ekstrakurikuler, Koko dari kecil suka kesenian. Jadi sebenarnya semua itu bisa diluapin pas Koko sudah mulai beranjak SMA dan kuliah, di mana Koko pas SMA itu terjun di dunia teater, dunia tari, sampai Koko bisa nunjukin pas saat zaman kuliah itu Koko menjadi ketua organisasi dan menjalankan satu dance competition yang tarafnya itu nasional. Dan waktu itu tahun Koko menjabat itu sangat berhasil di tahun itu 2010 atau 2008. Selain yang tadi Koko mention, kalau misalnya Koko meraih prestasi saat menjalankan dance competition, sebenarnya Koko memiliki satu kegagalan saat dunia teater pas SMA. Jadi waktu produksi tahun itu Koko nggak mencapai 50% dari bangku penonton. Jadi itu sebenarnya lebih banyak defisitnya dibanding surplus. Nah itu pelajaran sih sebenarnya, gimana cara nge-handle satu organisasi itu kan mencakup banyak orang, banyak teman-teman. Cara komunikasi yang baik tuh gimana, yang nggak menyakitkan, dan biar satu organisasi itu bisa berjalan dengan lancar itu seperti apa gitu. Jadi Koko banyak belajar saat SMA. Implementasi bagusnya itu saat pas Koko zaman kuliah. Dan itu Koko menjadi satu batu loncatan yang bisa Koko pegang sampai sekarang sebagai satu pelajaran yang berharga. Jadi sebenarnya selama perjalanan Koko sekolah dan kuliah, itu Koko tipe orang yang bisa dibilang pikiran itu belum dewasa. Jadi masih banyak mainnya, masih banyak ngumpul-ngumpulnya, apalagi dengan circle pertemanan yang dimana melibatkan banyak orang gitu. Jadi sebenarnya pola pikir mungkin kebanyakan orang Asia ya sebenarnya. Kalau Koko lihat sih kebanyakan orang Asia seperti itu.
seperti lebih terlihat terlambat dewasa karena lebih happy-happy dibanding seriusnya. Ya gak sih? Ya kan? Ya, jadi perjalanan Koko selama masa kuliah tuh sering banget kayak namanya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan nongkrong. Jadi seperti lebih terlihat kayak childish gitu loh. Jadi kayak lebih ke kanak-kanakan, lebih orangnya kurang serius kalau misalnya dilihat. Tapi sebenarnya Koko sisi orang yang introvert, lebih banyak pemikir di saat sendiri, tapi Koko mengisi waktu luang Koko dengan bertemu banyak orang. Itu sebenarnya kayak sebagai apa ya, pelariannya Koko untuk mengisi waktu dan mengisi keboringan Koko. Jadi sehingga pola pikirnya belum terbentuk lebih serius menjalani kehidupan ke depannya. Jadi sifat kekanak-kanakan yang saat itu Koko rasain dan memang yang itu Koko jalanin, yang lebih happy-happy, taunya cuma ngumpul-ngumpul bareng temen, itu ternyata dinilai tidak menarik oleh orang terdekat Koko. Itu sih yang bikin Koko jadi merasa rendah diri dan self-esteem dan confidence Koko menurun. Ada kalanya saat Koko muda ini, Koko mungkin terlambat untuk berpikir secara matang kapan harus serius dan kapan harus happy-happy gitu. Jadi mungkin penempatan waktunya yang salah, yang waktu itu Koko belum belajar. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang dari pandangan orang, Koko itu dulu termasuk orang yang menganggap serius penilaian orang banyak di sekitar Koko. Tapi seiring berjalannya waktu, Koko kan pas kuliah itu mencari uang sendiri. Gimana caranya dengan menari. Saat itu tawaran yang ada adalah salah satunya job Sweet 17 dan job di klub malam. Itu tanggapan orang di luar Koko. Job seperti apa sih klub nari di klub malam? Itu tanggapan negatif di mata orang gitu loh. Nah itulah cara Koko mencari uang sebenarnya dan dianggap happy-happy oleh orang banyak. Hasilnya adalah Koko mukanya jadi jerawatan. Kenapa jerawatan? Karena job malam, alat makeup yang tidak proper, cleansing yang tidak proper, skincare yang tidak proper, itu yang bikin Koko punya masalah jerawat seperti di foto yang ini. Oke, jadi masa muda Koko itu termasuk orang yang suka berpikir sendiri saat malam hari. Jadi jam tidurnya kurang, mungkin pola makan Koko juga tidak sebagus sekarang. Soalnya dulu itu kan Koko belum aware banget sama namanya health body Koko dari makanan maupun dari luar gitu. Koko termasuk orang yang tidak olahraga secara rutin karena menurut Koko waktu itu olahraga itu dengan menari saja cukup, tidak perlu angkat beban. Nah itu pengaruh banget sih kayaknya ke perkembangan Koko saat masih muda, apalagi ke hormon Koko. Itu yang menyebabkan Koko kayaknya berjerawat saat muda dan itu terakumulasi terus tuh sampai akhirnya Koko nggak sadar tiba-tiba separah ini gitu. As performer gitu, saat genit-genitnya Koko sih sebenarnya Koko udah ngerti sebenarnya penampilan seperti apa sih yang dinilai orang bagus gitu, harus yang seperti apa. Ya jadi Koko mulai itu tuh cari referensi. Saat itu tahun 2010 udah mulai ada internet, tapi tidak segencar sekarang sebenarnya. Tapi informasi mengenai penampilan, fashion terutama, itu sudah bisa diakses secara internet dan lebih luas lagi. Jadi Koko mencari apa sih yang menjadi tren sekarang. Kalau misalnya Koko sekarang, kalian bisa lihat Koko bukan tipe orang yang ngikutin tren sebenarnya, tapi yang menurut Koko nyaman dipakai, enak dilihat, dan cocok dipakai di diri sendiri, itu Koko suka. Jadi Koko merawat diri itu ya sebenarnya zaman dulu paling dengan kebersihan kulit sih, kayak facial wash saja, tapi Koko belum kenal tuh yang namanya moisturizer. Jadi kalau dinilai sebenarnya dulu juga masih kurang, sehingga perawatan kulit juga belum maksimal. Koko merasa masalah jerawat ini mengganggu begitu Koko mendapat tawaran di TV nasional, di mana penampilan itu benar-benar di layar kaca, di zoom out. Koko tuh kaget banget begitu melihat pori-pori, wah ternyata besar ya, jerawat ini kelihatan loh, nggak bisa ditutup hanya dengan make up, nggak bisa dikelabuin lagi dengan penampilan luar aja, soalnya orang melihat begitu dari kamera tuh benar-benar kamu apa adanya. Apalagi nggak seperti sekarang, belum ada filter, belum ada pencahayaan yang bisa menutupi semua minus-minusnya, dosa-dosanya kita di muka. Jadi jalan yang Koko
cari sebenarnya saat itu bisa dibilang terlambat. Jadi Koko waktu itu sempat nanya-nanya ke orang-orang terdekat Koko gimana sih cara merawat jerawat yang sudah sebesar-besar ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini masalah Koko itu ada di sekitar jidat dan sekitar rahang Koko itu banyak banget sebenarnya. Dan itu jerawatnya bukan yang kecil-kecil dan besar-besar, dan isinya tuh bukan cuman darah tapi yang kayak kuning gitu loh. Jadi waktu itu Koko dikenalin sama temen deket Koko. Waktu itu ada perawatan di area Blok M. Kebetulan waktu itu ditangani oleh Dr. Sebastian. Koko ketemu pertama kali sekitar tahun 2016-2017. Dan treatment yang ditawarkan oleh Dr. Sebastian yaitu Colaser. Ketakutan sendiri itu saat datang ke klinik itu yang Koko takutin pertama adalah biaya. Koko bukan orang yang suka ke klinik, apalagi zaman itu. Menurut Koko, treatment ke klinik itu pasti menghabiskan banyak biaya. Tapi kebetulan karena dikenalin temen, Dr. Sebastian juga orangnya baik. Dia memberikan treatment yang nggak perlu banyak rangkaiannya, rentetannya, tapi yang impactful dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang Koko butuhkan. Jadi setelah pertama kali treatment Colaser yang dilakukan oleh Dr. Sebastian, Koko sebenarnya sempat kaget. Hasilnya gosong banget. Ternyata separah itu kondisi jerawat Koko saat ini. Jadi Koko juga bukan cuma ngerjain sekali, tapi kalau nggak salah 3 kali perawatan Colaser dalam rentang waktu sebulan atau 2 bulan. Dan hasilnya jerawatnya itu benar-benar hilang, tapi bekasnya banyak sekali. Setelah menjalani laser ini, kan kondisi Koko membaik. Tapi yang Koko rasakan saat itu ternyata yang Koko jalanin itu sudah terlambat ya. Soalnya Koko merasa kok banyak banget skarnya. Saat itu Koko belum tahu tuh ternyata skar itu bisa disembuhkan. Jadi sebenarnya dengan merawat diri sendiri, dengan merawat kesehatan kulit, menjaga kesehatan kulit, itu sebenarnya harus dilakukan sejak dini. Jangan sampai terlambat, jangan sampai kamu cuek sama diri sendiri. Karena dengan merawat penampilan itu sebenarnya membuka banyak banget opportunity untuk ke hal-hal yang lebih besar lainnya sebenarnya. Koko mungkin dianugerahi kayak suatu keterampilan untuk menutupi itu semua dengan make up. Tapi sampai kapan sih kamu bisa menutupi itu dengan make up gitu. Jadi tanggapan orang-orang sekitar Koko setelah Koko menjalani Colaser itu terlihat banget secara visual. Jadi sebenarnya muka Koko jadi lebih bersih, nggak merah-merah kan. Kalau misalnya jerawatan itu kan kelihatan banget. Jadi setelah dari hasil treatment di sini, Koko terbuka banget opportunity untuk hal-hal yang lebih besar. Contohnya Koko ditawarin menjadi atlet nasional dan Koko menjadi salah satu talent di acara TV nasional. Setelah Koko rasakan jadwal Koko yang semakin hari kok semakin tambah banyak, semakin tambah padat gitu, Koko sadar nih ternyata dengan penampilan wajah saja itu nggak cukup, tapi harus dengan penampilan badan yang sehat, tubuh yang kuat. Disitulah Koko mulai menjalani yang namanya healthy lifestyle. Karena perawatan muka aja nggak cukup, Koko juga pergi ke gym, contohnya merawat penampilan fisik Koko bukan hanya dari wajah tapi juga badan. Dari situ Koko selain tampil untuk show, Koko juga mengajar, dan disitulah ke dunia-dunia Koko mulai berputar nih di yang namanya dunia entertainment pada umumnya gitu. Jadi hal yang lebih serius, Koko mulai mendapatkan bayaran yang lebih nominalnya tuh bisa dibilang tidak kecil, tapi dengan harga yang dibayarkan ada tanggung jawab juga yang harus Koko jalankan, dan itu hal yang dianggap serius di mata orang, Koko juga harus anggap serius sebagai mata pencarian Koko. Koko merasa penampilan tubuh yang kuat itu juga penting, bukan cuma hanya penampilan wajah yang prima gitu loh. Koko juga harus kuat, jadi Koko melakukan treatment di Sai Klinik yaitu 3 layers. Di mana 3 layers itu berfokus pada otot, kulit, dan lemak di tubuh Koko. Jadi di pengalaman Koko yang sudah hampir 20 tahun sebagai couple dance instructor, Koko semakin sadar kalau misalnya penampilan wajah itu harus ditunjang juga dengan kondisi tubuh yang prima, yaitu kondisi tubuh yang kuat dan bisa menghandle jadwal yang padat, apalagi di jadwal perform Koko yang bareng
yang bareng sama teman-teman di sini sebagai murid Koko itu punya kebutuhannya masing-masing gitu loh. Jadi Koko larilah ke saya klinik untuk melakukan perawatan 3 layers. 3 layers itu fokusnya ada di otot, kulit, dan lemak. Yaitu ototnya Koko melakukan CM Slim. CM Slim itu bagus banget nih buat ngebus performa Koko, terutama di badan. Soalnya untuk ngebus hasil gym Koko di luar, jadinya bisa lebih maksimal dengan CM Slim. Untuk maksimalnya lagi, Koko juga ngilangin lemak selain diet, itu juga dengan Onda Pro. Dan itu semuanya ada di saya klinik sih. Dan biasanya untuk kulit-kulit yang kendor, misalnya daerah tangan, daerah perut, itu bisa lakuin juga dengan Endymet. Jadi sebenarnya Koko udah pernah ngerasain semua sih di saya klinik. Seperti 3 layers, 3-5, 3 lumin, dan juga mitonat. Dan itu sebenarnya ngebus banget, merubah banget penampilan Koko sampai pada satu titik Koko ditawarkan menjadi model fashion yang itu membawa Koko sampai ke dunia pageant seperti di bawah ini. Jadi sebenarnya perawatan di saya klinik itu bukan cuma holistik ya, tapi menurut Koko dokternya itu juga komunikatif. Dia tuh kayak memberi masukan apa sih yang sebenarnya Koko butuhin, apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang model yang fitur-fitur mukanya yang diunggulkan gitu loh. Jadi menurut aku Dr. Sebastian itu orangnya komunikatif sehingga banyak memberi masukan kalau misalnya Koko tuh bagusnya ditambahin deh ini, misalnya dengan volume rejuve. Itu lebih ngebus banget karakter muka di wajah Koko, jadinya lebih saat melakukan photoshoot ataupun runway, jadi lebih menonjol di antara yang lain. Kalau misalnya pujian itu datang saat orang tahu usia Koko yang sebenarnya. Jadi sebenarnya pujian itu datang saat orang itu menanyakan usia Koko sebenarnya usia berapa sih dengan penampilan Koko seperti ini, tapi Koko bisa membawakan pekerjaan itu secara profesional. Dan menurut Koko, keprofesionalan Koko itu datang dari yang namanya pengalaman, di mana pengalaman Koko sebagai orang yang sudah berusia di atas 35 tahun bisa penampilan seperti anak muda, tapi dengan perilaku yang profesional di dunia kerja itu merupakan suatu prestasi besar di hidup Koko. Setiap orang itu berbeda-beda pasti. Jadi yang seperti Koko mention sebelumnya, perawatan di saya klinik itu bukan cuma perawatannya saja yang bagus, tapi dokternya itu yang komunikatif. Jadi dia itu tahu apa yang Koko butuhin. Seperti misalnya kebutuhan Koko untuk tampak lebih muda, dia itu butuh volume rejuve misalnya. Itu sih yang paling Koko rasain. Kalau misalnya ditanya, kenapa Koko terjun di dunia pageant? Sebenarnya Koko itu bukan tipe orang yang ngikutin dunia pageant. Tapi Koko itu tipe orang yang suka kehidupan di dunia entertain. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih itu pageant, Koko sampai sekarang juga masih mencari jawabannya. Tapi secara garis besar, hal-hal yang Koko jalanin sekarang itu seperti panggung pageant sebenarnya. Koko itu harus memberi dampak ke banyak orang. Jangankan orang lain, Koko juga harus memberi dampak positif ke diri Koko sendiri. Jadi menurut Koko pelajaran yang didapat di dunia pageant itu banyak sekali. Dan hal-hal yang Koko sudah jalanin sekarang bisa Koko implementasikan di dunia pageant. Dari hasil perawatan ini, inilah hasil persiapan Koko menuju panggung pageant yang sebenarnya gitu. Jadi di dunia pageant kita ini secara yang paling utama itu diperlombakan secara fisik, secara visual. Jadi secara fisik kamu juga harus unggul, bukan berarti otot kamu harus paling besar, badan kamu harus paling tinggi, itu tidak. Tapi secara garis besar gimana sih cara penampilan kamu dan pembawaan kamu memberi dampak positif bagi orang banyak yang melihat. Setelah menjalani pageant yang pertama, hal yang pertama Koko rasakan itu sebenarnya dunia itu adil. Manusia itu nggak ada yang sempurna, semua ada kekurangan dan positifnya masing-masing. Jadi nggak perlu berkecil hati. Sebenarnya pas persiapan pun Koko merasa kok lawannya bagus-bagus ya, kok mereka lebih unggul ini ya, lebih unggul itu ya gitu. Tapi ternyata setelah Koko berteman dengan mereka, bercerita dengan mereka, bergaul dengan mereka, ternyata mereka ada insecurity-nya masing-masing gitu loh. Tapi mereka yang sudah maju pageant, mereka yang mungkin sudah mengikuti ajang yang sejenis atau serupa seperti ini, mereka tuh belajar bagaimana cara menanggulanginya. Jadi bagaimana cara menjadi orang yang lebih baik, cara menjadi role model untuk orang banyak. Jadi itu sih hal yang Koko pelajarin. Dan hal yang Koko dapat dari acara pageant ini tuh membuat Koko menjadi lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan. Karena Koko semakin sadar kalau dunia itu semua
bisa disamaratakan kalau misalnya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya. Jadi setelah Koko menjalani pageant yang pertama, yaitu Mr. Cosmopolitan di tahun 2024, Koko mulai terbiasa tuh menjalani healthy lifestyle dengan perawatan wajah, perawatan diri, dan intinya perawatan penampilan lah. Karena selama tahun 2004 sampai 2025 itu Koko mulai lebih serius lagi di dunia modeling. Jadi job mulai berdatangan, apalagi dunia modeling kamu tahu sendiri kan, keperluan untuk memiliki fisik yang prima, fisik yang menjadi role model yang bisa disukai banyak orang itu sangatlah penting gitu loh. Karena bagaimanapun dunia entertain itu secara visual itu sangat menunjang karir diri sendiri termasuk Koko gitu. Jadi kebetulan sekarang Koko diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia. Persiapan Koko di bulan Mei ini untuk berangkat ke ajang Man of the World 2026. Jadi Koko sadar betul kalau misalnya kesempatan itu mungkin tidak datang kedua kali. Koko ini bersyukur banget bisa mendapatkan kesempatan sekali lagi mewakili Indonesia. Jadi Koko berharap mendapatkan peringkat teratas di ajang tersebut, di mana Koko bisa memberi dampak positif ke diri Koko sendiri maupun orang lain. Oke, sebenarnya dampak positif yang mau Koko bawakan itu nggak muluk-muluk. Koko mau menunjukkan pada dunia kalau misalnya kita sebagai manusia itu bisa berkarya kapanpun asal ada kemauan, tidak terbatas oleh usia maupun ras, suku, ataupun budaya. Belum Koko benar-benar turun pageant itu, kebetulan Koko tahun 2024 mengikuti salah satu ajang nasional. Seperti yang kalian bisa lihat, ini penampilan Koko pada bulan Mei 2024. Ini dimana Koko sudah menjalani healthy lifestyle dan penampilan fisik dan wajah Koko juga sudah lumayan lah di antara yang lain. Meskipun Koko sudah berumur, tapi penampilan dan fisik Koko itu masih seperti anak muda. Jadi boleh diadu. Nah, seperti yang kalian tahu, setelah perjalanan Koko di ajang nasional itu, Koko ditawari untuk langsung pergi mewakili Indonesia di ajang Mr. Cosmopolitan. Itu tahun 2024. Nah, ini dengan dibantu healthy lifestyle yang sudah Koko jalani, Koko juga disupport oleh Saya Klinik untuk menjalani dan memaksimalkan kebutuhan Koko yang diperlukan untuk sampai ke ajang sana. Dan kebetulan setelah Koko menjalani ajang yang pertama, Saya Klinik itu terus mensupport dan mendampingi menjadi partner dalam hidup Koko, menjalani karir, menjalani pekerjaan Koko sebagai fashion model itu sepanjang 2025 sampai sekarang. Kebetulan Koko ditawari kembali mewakili Indonesia dalam ajang Man of the World tahun 2026 di bulan Mei sampai Juni nanti. Sampai sekarang Koko merasa beruntung banget selalu disupport dan ditemani oleh Saya Klinik yang menjadi partner Koko dalam menjalani dunia pageant maupun karir Koko sebagai fashion model. Koko sangat berterima kasih kepada Saya Klinik karena selalu memberi masukan, memberi penguatan, memberi support, di mana hal-hal yang kadang tidak terpikirkan oleh Koko bisa datang dari obrolan-obrolan santai di Saya Klinik. Jadi waktu itu Koko happy banget. Di ajang pertama Koko langsung bisa menyabet second runner up dan juga best talent di acara Mr. Cosmopolitan tahun 2024. Dan persiapan Koko untuk ajang sekarang di tahun 2026 Man of the World, Koko tentunya punya target yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu Koko mau jadi juara pertama dan membawa harum nama Indonesia. Gimana caranya? Yaitu Koko tetap membawa pengalaman dan ilmu-ilmu Koko untuk menjalani ajang ini secara serius, tapi juga tetap dibawa santai, karena bagaimanapun kalau misalnya kitanya ngotot, itu kadang nggak bagus juga untuk diri sendiri gitu. Jadi Koko percaya apapun yang sudah Koko jalani dan persiapkan sekarang, dan terlebih Saya Klinik juga menyertai dan mensupport Koko, Koko pasti bisa membawa nama Indonesia menjadi lebih harum. Tentunya Koko mau terima kasih sama diri sendiri, baik dari perjalanan Koko, naik turunnya, pengalaman pahit yang sudah Koko jalanin, pengalaman indah yang sudah Koko lewatin. Baik naik turun, pengalaman pahit yang sudah Koko lewatin, pengalaman indah yang udah Koko jalanin, semuanya tidak terlepas dari orang-orang sekitar Koko, baik keluarga, temen,
Hmm, dan juga apa ya? Dan juga campur tangan Tuhan sih pastinya. Koko nggak mungkin sekuat sekarang kalau nggak ada orang sekitar Koko yang terus support. Jadi, Koko cuma mau ngomong satu hal, kalau kita sama-sama. Pesan-pesan untuk penerus-penerus Koko, baik dunia entertain ataupun lain-lain, tetap percaya sama diri sendiri, punya prinsip itu penting, apalagi jadi orang jujur itu susah di zaman sekarang. Jadi teruslah berbuat baik, karena bagaimanapun nanti hasilnya akan dipetik di kemudian hari. Oke, terima kasih semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan Say Journey Koko bersama Say Klinik. Sampai ketemu di Say Journey selanjutnya. Bye-bye.